Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salinas Tumorang dengan NIM 1022409 dari kelompok 4, mata kuliah TTKI K03. Pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan kelayakan Indonesia membangun energi terbarukan dan tenaga nuklir. Pokok bahasannya yang pertama tuh apa sih potensi pembangunan PLTN di Indonesia, yang kedua tantangan pembangunan PLTN di Indonesia, yang ketiga risiko pembangunan PLTN di Indonesia, yang keempat kesiapan infrastruktur Indonesia dalam mendukung pengembangan energi nuklir, yang kelima kesiapan regulasi Indonesia dalam mendukung pengembangan energi nuklir, dan yang terakhir adalah kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam mendukung pengembangan energi nuklir. Untuk aspek yang dikaji itu ada 6, yaitu pertama teknis, lalu ada ekonomi, sosial, lingkungan, regulasi, dan yang terakhir adalah kebijakan. Awal-awal nih, apa sih itu nuklir? Energi nuklir adalah merupakan bentuk energi yang dilepaskan dari nukleus atau inti atom yang terdiri atas proton dan neutron, yang mana energi ini dihasilkan melalui dua proses, yaitu fisi dan juga fusi. Fisi ini adalah pembelahan inti atom menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ya, yang kedua adalah fusi, yaitu penggabungan dua inti atom menjadi satu inti yang lebih besar. Pemanfaatan energi nuklir. Energi nuklir memanfaatkan reaksi fisi uranium dan atau plutonium dalam reaktor untuk menghasilkan panas yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik. Di sini pemanfaatnya ada 3. Salah satunya adalah tentang listrik. Yaitu 1 gram uranium itu menghasilkan 1000 megawatt per tahun. Beda dengan batu bara yang 1000 megawatt per tahunnya itu butuh 3 juta ton. Lalu ada yang kedua nih, yang tengah ada radiologi yang biasa digunakan di kesehatan atau kedokteran. Dan yang paling kanan adalah irradiasi pangan yang digunakan pada industri pertanian. Oke, sekarang kita ngomongin tentang PLTN yang menjadi pokok bahasan pada kesempatan kali ini. PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi nuklir. Untuk mengonversi energi nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan air sebagai medium perpindahan energi. Energi nuklir itu bereaksi menghasilkan panas, menyebabkan air untuk menguap. Kemudian, uap air tersebut masuk menuju generator uap untuk menghasilkan energi listrik. Reaksi nuklir yang terjadi merupakan fisi nuklir yang terkendali. Ini perbandingannya. Ini beberapa bahan untuk energi nuklir, yaitu uranium-235, plutonium, dan juga uranium dioksida. 1 kilogram uranium-235 itu setara dengan 2.400 ton batu bara, yang mana digunakan untuk 150.000 kali kilowatt hour lebih banyak dibanding 1 kilogram batu bara. Regulasi PLTN di Indonesia ini itu udah diatur secara khusus di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaga nukliran yang menjadi payung hukum utama yang mengatur segala bentuk kegiatan nuklir dengan prinsip utama keselamatan, keamanan, pelindungan terhadap manusia dan lingkungan. Undang-undang ini juga mengatur pelaksanaan Batan dan juga Bapeten. Batan adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional dan juga Bapeten adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Yang aktif sebagai Batan sebagai operasional dan juga Bapeten sebagai pengawas. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan kita, yaitu analisis kelayakan PLTN di Indonesia. Yang pertama itu ada aspek sosial yang mencakup ketakutan dan kecemasan masyarakat, lalu perubahan sosial dan budaya, peningkatan lapangan kerja dan ekonomi lokal, partisipasi dan penerimaan masyarakat, isu keadilan dan keamanan sosial. Lalu yang kedua ada ekonomi, yaitu membutuhkan investasi awal yang sangat besar, mencakup biaya konstruksi, pengadilan teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan sistem pengamanan yang ketat. Lalu potensi mendorong pertumbuhan industri pendukung dan membuka lapangan kerja di bidang teknik, konstruksi, dan juga pemeliharaan. Lalu yang terakhir adalah pengelolaan transparan, efisien, dan berkelanjutan sangat penting agar dapat ekonomi pembangunan PLTN dapat maksimal dan menguntungkan bagi negara maupun masyarakat. Lalu yang ketiga ada dari aspek regulasi. Kesiapan Indonesia dalam mengaplikasikan regulasi untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN menunjukkan kemajuan namun masih memerlukan penguatan di berbagai aspek. Yang keempat adalah teknis. Indonesia tuh udah nargetin net zero emissions pada tahun 2060. Untuk memenuhi target ini, pembangkit listrik rendah karbon seperti PLTN menjadi sangat penting sebagai pelengkap energi terbarukan. Yang mana pasti banyak tantangan di baliknya, yaitu dari sisi regulasi, yaitu infrastruktur dan penerimaan masyarakat, urgensi PLTN yang tidak dapat diabaikan jika Indonesia ingin menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebutuhan energi, dan kelestarian lingkungan. Namun dengan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan edukasi publik, PLTN dapat menjadi bagian penting dalam peta jalan transisi energi Indonesia menuju masa depan yang bersih, aman, dan mandiri secara energi. Yang kelima ada aspek lingkungan, yaitu konversi lahan dan ekosistem yang mana bakal ngaruh ke masyarakat adat, masyarakat
yang setempat, lokal, dan pengalih fungsian lahan mereka menjadi PLTN. Yang kedua, dampak sosial lingkungan, dan yang terakhir adalah manajemen limbah dan infrastruktur pendukung. Tidak dipungkiri kalau pabrik atau perusahaan pembangkit listrik besar seperti itu pasti ada manajemen limbahnya. Lalu yang terakhir adalah politik dan kebijakan. Politik dan kebijakan tuh dapat berdampak pada ketergantungan pada energi fosil dan kepentingan ekonomi. Lalu inkonsistensi regulasi dan kebijakan, dan yang terakhir adalah minimnya investasi dan juga teknologi. Resiko. Resiko pembangunan PLTN di Indonesia. Resiko teknis, yaitu karena Indonesia berada di zona cincin api Pasifik atau Fire Ring Road, itu bakal menjadikannya rawan terhadap gempa bumi dan juga tsunami. Yang kedua, resiko kecelakaan nuklir. Yang ketiga, pengelolaan limbah radioaktif juga menjadi tantangan signifikan karena bakal butuh teknologi, fasilitas penyimpanan, dan juga pengawasan jangka panjang. Yang keempat adalah pembangunan PLTN memerlukan investasi awal yang sangat tinggi, rentan terhadap over budget. Kesimpulannya, potensi PLTN Indonesia sangat besar karena kesediaan bahan bakar uranium dan kebutuhan energi nasional terus meningkat, serta urgensi transisi energi rendah emisi untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Lalu tantangan pembangunan PLTN mencakup aspek teknis seperti penguasaan teknologi, pengelolaan limbah, serta tantangan sosial seperti asistensi masyarakat dan hambatan regulasi maupun politik dalam implementasinya. Yang ketiga, risiko pembangunan PLTN Indonesia cukup tinggi, mengingat letak geografis Indonesia yang rawan gempa dan tsunami. Risiko pengelolaan limbah nuklir jangka panjang serta kekhawatiran terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat. Yang keempat, kesiapan infrastruktur masih dalam tahap pengembangan, meskipun sudah terdapat studi tapak dan riset teknologi, fasilitas pendukung, dan sistem keselamatan masih membutuhkan penguatan. Yang kelima, kesiapan regulasi yang sudah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 dan badan-badan seperti Batan dan Bapeten. Namun masih perlu harmonisasi dengan standar internasional dan revisi terhadap undang-undang agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dan yang terakhir adalah kesiapan sumber daya manusia dalam bidang nuklir masih menjadi tantangan, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Diperlukan pengembangan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan, serta kerjasama internasional untuk mendukung transfer ilmu dan teknologi. Oke, dari saran kami, yaitu, menurut kami penelitian ini menyarankan ke pemerintah meningkatkan investasi dalam penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta memperbarui regulasi dan menyesuaikan dengan dinamika teknologi global. Untuk penelitian selanjutnya disarankan melakukan analisis kuantitatif terhadap proyeksi energi nuklir dalam bauran energi nasional, serta studi komparatif dengan negara-negara yang telah sukses mengimplementasikan PLTN, guna memberikan data yang lebih aplikatif dan mendalam dalam perumusan kebijakan energi di Indonesia. Itu saja presentasi dari saya, sekian. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.